kalau baca janji itu yang masalah sholawatnya nggak ada contohnya, yang Assalamualaikum Zainal Anbiya itu juga bid'ah karena nggak ada. Ahmad ya Habibi itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Yang pertama yang kita lihat ada salawat tibbil qulub. Pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dua sholawat ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi kenapa beliau sendiri mengucapkan sholawat, melafadzkan sholawat yang ternyata sholawat itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, ada yang komentar di channel saya ketika saya menjelaskan bahwa agama ini kalau hanya mengandalkan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Islam ini akan sempit. Beliau bertanya, apa maksudnya dari Islam sempit ini? Saya menarasikan seperti itu, maksud penjelasannya bagaimana? Baik, saya jelaskan. Karena ini komentarnya baik-baik, saya komentari juga atau menjawabnya dengan baik. Nama channelnya Ruh, siapa ini? Ruh Budi apa ini? Jika kita hanya mengandalkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dalil bagi kita, maka yang pertama yang saya katakan sempit itu berarti telah menyelisihi terhadap ijma' ulama. Karena yang dijadikan dalil dalam agama kita itu sunnah itu ada 3. Yang pertama adalah fi'lun nabi atau yang dilakukan oleh nabi atau yang dicontohkan oleh nabi. Yang kedua qaulun nabi, sesuatu yang dikatakan yang disabdakan oleh nabi. Dan yang ketiga, nabi tidak memberikan contoh, nabi tidak mengatakan sesuatu, tetapi nabi itu diam terhadap sahabat yang mengerjakan hal tersebut. Jadi sunnah itu ada 3. Dalil dari sunnah ini ada 3. Bukan hanya dipersempit menjadi satu hanya berdasarkan contoh. Jadi kalau Anda bertanya mana dalilnya, maka dalilnya adalah 3 ini. Bisa contoh dari Nabi, bisa perkataan Nabi, bisa takrirun Nabi. Dan yang kedua, ini benar-benar mempersempit terhadap kita umat yang beragama ini. Jika hanya kita mengandalkan contoh, maka saya dan sampian dan semuanya orang-orang yang ada di dunia ini saat ini, maka semuanya akan banyak terjebak dalam kebid'ahan. Kalau yang dikatakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu adalah bid'ah, maka semuanya kita akan terjebak dalam kebid'ahan. Apa contohnya? Contoh yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tetapi dikerjakan oleh kita saat ini, apa? Yaitu yang dikerjakan oleh si Sudais. Si Sudais berdoa di dalam sholat. Doa khatmil Quran di dalam sholat setiap tanggal 29 Ramadan. Silahkan cari contoh dari Nabi. Nabi memberikan contoh setiap tanggal 29 Ramadan. Beliau itu mengadakan doa khatmil Quran di dalam sholatnya. Silahkan cari contohnya. Bacaan salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salawat Ibrahimiyah. Nah, bagaimana kalau kita membaca salawat yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah tersebut, beliau dalam ceramahnya mengatakan bahwa negeri kita ini, ya di Indonesia, ingin bersalawat dengan salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Apakah mereka meyakini bahwa solawat yang dikarang oleh dirinya sendiri lebih baik dari solawat Ibrahim itu? Sampai ada narasi seperti itu dari Ustadz Syafiq Riza Basalama ini. Tetapi beliau sendiri ternyata beliau sendiri itu mengerjakan atau mengamalkan solawat yang tidak ada contoh dari Nabi. Ingat, contoh dari Nabi. Apa salawatnya yang dibaca oleh Ustadz Syafiq Riza Basalama ini, Pak Doktor ini, yaitu as-salatu wassalamu ala nabiyil muhda. Yang kedua, Ustadz Syafiq Riza Basalama ini membaca salawat juga yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, yaitu salatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaih. Ini yang dibaca oleh Ustadz Syafiq Riza Basalama. Dua salawat ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau menyatakan bahwa negeri kita ini ingin bersalawat seperti salawat yang telah diajarkan oleh Nabi, yakni salawat Ibrahim itu. Tetapi kenapa beliau sendiri mengucapkan salawat, melafadzkan salawat yang ternyata salawat itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Contoh lagi, yang biasa dilakukan kita adalah lomba tahfidz Quran. Coba cari dalilnya. Apakah pernah Rasulullah itu mengadakan lomba untuk tahfidz Quran, untuk menghafal Al-Quran terhadap para sahabat? Sehingga yang keluar juara nomor 1 itu Sayyidina Abu Bakar, nomor 2 Sayyidina Umar, nomor 3 Sayyidina Ali misalnya. Adakah contoh dari Nabi? Tidak kan? Tetapi kenapa sekarang ulama-ulama sekarang, ustadz-ustadz sekarang itu mengadakan lomba tahfidzul Quran? Padahal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau dalil Anda persempit terhadap hanya contoh. Ya, ini maksud saya. Jika dalil itu hanya diarahkan terhadap contoh, maka sempitlah Islam ini. Contoh tahlilan yang ditanyakan oleh teman-teman Salafi ini adalah mana contoh dari Nabi? Pernahkah Nabi mengadakan tahlilan? Pernahkah sahabat mengadakan tahlilan? Tidak kan? Ini kan contoh. Padahal walaupun tidak ada contohnya, tapi Nabi pernah berkata, Nabi telah bersabda, kita ini dianjurkan untuk mendoakan mayit. Dan doa terhadap mayit inilah yang dijadikan dasar untuk tahlilan. Walaupun Nabi tidak pernah mencontohkan. Sehingga karena adanya dalil seperti ini, tidak ada contoh dari Nabi, maka ulama terjadi perbedaan. Ulama A mengatakan ini tidak boleh, ulama B mengatakan ini boleh. Dalilnya ini. Sama dalilnya, sama-sama punya pegangan yang bisa dijadikan rujukan sebagai dalil, sehingga ulama terjadi perbedaan pendapat. Ini yang dimaksud dengan dalil. Jadi bukan hanya diarahkan terhadap contoh. Begitu ya. Bagi yang komentar, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya. Wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.